zikir yang pertama itu pakai lisan, kemudian takaluf, dipaksa dulu sampai kemudian zikir itu menjadi karakter dia. Summa ila zikri siron. Kalau dia sudah menjadi karakter dia, menjadi karakternya dia ini, zikir ini, maka zikir itu sirron, dia menjadi sir. Apa sirnya itu? Maksudnya zikir sir ini apa? Zikir sir ini apa maksudnya? Wa alamatu hazal akhiri, tanda daripada sampainya dia di puncak ini, di akhir ini, sampainya dia pada zikir sir ini, annaka iza tarakta zikra, bahwasanya kamu ketika kamu tidak melakukan zikir, fa innahu la yatrukuka, zikir nggak akan meninggalkanmu. Kamu nggak zikir di mulutnya, tapi zikir nggak bisa meninggalkanmu. Kenapa? Karena di sini terus bergetar. Kamu ninggalin zikir, maksudnya kamu ngucapin, kamu tidak lagi mulutnya ini nggak berzikir. Kan masa iya kita lagi ngobrol zikir, lagi apa zikir, mulutnya kan nggak berzikir, meninggalkan zikir mulutnya, tapi zikir tidak meninggalkanmu. Kenapa? Karena meskipun kamu tidak zikir mulutnya, hatimu terus berdetak begini. Kayak tadi yang saya contohin, kita mengalami situasi di mana kalau kita ngulang-ngulangin sesuatu, meskipun mulut kita udah kagak nyanyi lagi, tapi hatinya ini terus berdetak kan? Nah itu maksudnya, ketika kamu tidak berzikir, kamu meninggalkan zikir, zikir yang tidak meninggalkanmu. Jadi kita gak ditinggalin zikir, namanya orang yang aktif, hatinya ini aktif di dalam berzikir. Bukan berarti kalau orang tidak seperti ini, maka yang terjadi adalah mulutnya ninggalin zikir, apalagi hatinya. Apalagi hatinya. Om yang mulutnya aja zikir, hatinya nggak ikut zikir kok. Kalau nggak dipakai latihan, makanya kemudian kita zikir banyak. Orang zikir banyak, tapi kok hatinya masih keras kayak begitu ya? Zikirnya banyak, tapi kok hatinya masih sombong kayak begitu ya? Karena mulutnya yang zikir, ininya nggak ikut zikir. Baca Yasin, Yasin wa Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim, mulutnya nih, tapi di sininya nggak ikut zikir. Nah, di dalam sini, kalau dia dilatih terus dipaksa, nanti mulutnya akan terus berzikir, lalu kemudian dia akan menjadi karakter dalam hatinya. Maka ketika mulutnya sudah tidak lagi berzikir, dia melepas zikirnya itu, hatinya tidak dilepas oleh zikir. Zikir tidak meninggalkan dia, meskipun dia meninggalkan zikir. Bal yarudduka minal ghaibati ilal hudur. Bahkan zikir akan mengembalikanmu dari ketiadaan, dari kegaiban, dari kehilangan, ilal hudur, menuju kepada kehadiran. Zikir itulah yang nanti akan membuat kesadaranmu lagi, membuat kesadaran. Lagi lupa nih, lagi gak berzikir, tiba-tiba tangannya refleks, oh berarti zikir. Itu kan bantuan itu zikir mengembalikanmu minal ghaibati ilal hudur. Zikir mengembalikanmu dari ketiadaan, dari kamu kehampaan yang tidak ingat kepada Allah, ilal hudur, kepada kehadiran. Itu namanya zikir pakai metode. Kalau nggak menggunakan metode, nggak ada yang membimbing, nggak ada yang ngawasin. Seperti kita ini olahraga, nggak ada pelatihnya, nggak ada yang ngawasin, sekot jamnya semaunya. Kalau lagi mau 5, kalau lagi males 5, kalau lagi rajin 15, kalau lagi capek semau-maunya. Kan nggak bisa kalau nggak pakai pelatih. Kalau ada pelatih kan nggak bisa kayak begitu kita. Nah, itu saja olahraga, apalagi olah jiwa. Manusia punya 2. Raganya, jiwa. Manusia ada 2 kan? Punya raga dan punya jiwa. Wa yaqulu Sayyid ibnu Athaillah al-Askandari, berkatalah Syekh
Ibnu Athaillah Iskandari radhiyallahu anhu, min alamatihi, sebagian dari tanda-tanda zikir zikir yang tadi sudah ketanam dalam hati ini, annahu la tahmudu niranuhu, bahwa zikir itu apinya tidak akan padam, wala tazhabu anwaruhu, cahayanya nggak akan hilang. Ibaratnya lampunya nggak akan padam, cahayanya nggak akan hilang. Orang yang sudah seperti ini, orang yang zikir sirnya sudah aktif. Apa sih pentingnya kalau zikir sirnya ini sudah aktif? Orang kalau ingat sama Allah, selalu ingat sama Allah, zikirnya ini nggak mungkin dia bisa maksiat, nggak mungkin bisa. Berulang-ulang saya sampaikan kayak gini. Orang kalau hatinya ini terus berzikir, dirinya ini zikir kepada Allah, nggak bisa dia maksiat, nggak mampu dia maksiat. Mau maksiat apapun saja nggak mampu dia. Kalau hatinya terus aktif. Orang itu maksiat karena pasti orang itu saat itu sedang lupa. Meskipun setelah rapi maksiat ingat lagi. Tapi kan orang maksiat itu ketika dia lagi maksiat pasti dalam keadaan lupa. Tidak ada orang yang lagi minum minuman keras terus sambil zikir la gak ada itu. Atau zikir kopinya aktif, gak ada. Nanti kalau dia udah mabok, udah sadar, baru ya Allah tadi saya mabok-mabokan, ya Allah maafin, baru ingat itu, baru hudur lagi. Tapi orang melakukan maksiat pasti dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan goibah. Itu yang pertama efeknya. Yang kedua, orang kalau zikir sirnya ini sudah aktif, maka dia akan menjadi orang yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Orang yang tenang, jiwanya tenang. Sering saya sampaikan, hidup ini semua orang butuh tenang. Tidak ada orang yang tidak butuh tenang. Bahkan ketenangan itu kita bayar juta-jutaan, nyewa villa di puncak, nyewa villa di mana? Emang mau nyari apa ke sana itu? Orang itu nyari apa? Nyari ketenangan, yang bahasa sekarangnya healing. Meskipun habis check out pusing lagi, kenapa? Karena penuh dengan kemacetan. Jadi bayar duit 2 juta, nyampe di sana juga ternyata nggak enak-enak banget. Lalu kemudian pulang kena macet, nyampe di Jakarta bukan makin sehat, makin sakit. Udah capek, duitnya habis, gitu ya. Udah gitu kena kejebak macet. Tapi kan orang mau bayar untuk nyari ketenangan. Itu tandanya artinya orang itu tujuannya pengen tenang. Pengen tenang. Orang itu pengen tenang. Nah, orang itu kalau pengen tenang itu hatinya taklik, gantung, terus ikut mengingat kepada Allah. Jaminan itu mah ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Wasaihul arifu yu'awinul muridas salika. Seorang guru yang sudah makrifat, kalau bahasa kitanya dalam olahraga, seorang pelatih yang sudah pelatih itu kalau sudah tingkat atasnya itu apa tuh? Pelatih senior, pelatih yang sudah kawakan. Kalau dalam olahraga, seorang pelatih yang sudah kawakan. Kalau dalam olahraga namanya wasaihul arif, seorang guru yang sudah makrifat, yu'awinul muridas salik, pasti akan membantu muridnya yang sedang menempuh ala muqawamati hawahu, untuk mengendalikan hawa nafsunya, wa mughalabati nafsihi, dan mengalahkan nafsunya. Semua guru Syekhul Arif ini pasti akan membantu muridnya untuk mengendalikan hasratnya dan mengalahkan nafsu